Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Bersama saya, Tommy Adiatma, dan rekan saya, Wo Bowo. Di episode kali ini, kita juga ditemani oleh Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam, Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam. Nah, MF Lovers, perlu diingat juga nih, kalau cerita yang akan kami bawakan sudah berdasarkan riset dan juga melalui penglihatan Ki Atmo sebagai paranormal. Jadi, informasi yang kami berikan semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai sisi dunia lainnya. Kalian boleh percaya atau tidak dengan cerita ini, aku kembalikan lagi kepada MF Lovers semua. Sebelumnya, aku mau ngingetin juga buat kalian MF Lovers semua untuk membeli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World. Kalau kalian penasaran, nih aku kasih lihat cuplikannya. Balikin! Kenapa? Kamu ngeliat anak kecil? Disuruh dibangun. Nah, MF Lovers, serem banget kan? Penasaran kan kalian gimana serunya? Makanya jangan lupa beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World, oke? Oke, MF Lovers, di episode kali ini kita akan membahas sebuah pabrik petasan yang terbakar. Konon katanya, pada saat kejadian kebakaran tersebut, masih terdapat beberapa pekerja di dalam pabrik yang tidak bisa keluar. Kemudian orang-orang tersebut dinyatakan tewas. Sejak saat itu, masyarakat sekitar sering mendengar isakan tangis dan meminta tolong dari dalam gedung. Oleh karena itu, pabrik tersebut dinyatakan pabrik angker. Nah, benarkah itu? Langsung saja kita tanyakan ke Ki Atmo Wijoyo. Nah, Ki Atmo, mari kita bahas nih tentang foto pabrik petasan. Menurut pandangan Ki Atmo, apa aja sih Ki yang membuat pabrik ini angker? Karena menurut masyarakat sering terdengar isakan tangis. Jadi kalau kita lihat dari foto ini ya, bisa kita lihat ini ada bangunan tua di belakang pabrik ini. Ini iya, Ki, ya? Iya, betul banget. Ini bangunan tua yang memang dibangun mungkin era-era Belanda ya. Kelihatan sekali karena dari mencolok ya bentuknya. Ini juga, nah pabriknya yang ada di sekitar sini bisa kita lihat ledakannya gede banget. Wajar kalau banyak orang yang tewas di situ. Nah ini memang tempatnya pabrik-pabrik seperti ini. Biasanya memang banyak yang menghuni karena aktivitas tidak dilakukan malam hari dan juga ada beberapa yang dipasang agar pabrik itu aman dan bahkan produksinya lancar seperti itu. Kira-kira nih Ki Atmo nih, apakah ada gangguan jin sebelum terbakarnya pabrik itu? Wajar ya kalau di pabrik-pabrik, bahkan seperti tempat kita ini Ya. Banyak sekali makhluk-makhluk yang menghuninya memang iya. Karena makhluk-makhluk tersebut bergesekan energinya dengan energi elektromagnetis memang. Jadi wajar saja kalau pabrik-pabrik seperti ini pun, apalagi ini bubuk mesiu ya, bubuk petasan ya, wajar saja kalau akan dihuni beberapa makhluk-makhluk yang cukup mengganggu bahkan untuk karyawannya yang bekerja di situ. Tapi yang Ki Atmo bisa lihat dari foto ini, kira-kira apakah ada sosok-sosok gaib yang tinggal pada area bekas pabrik tersebut? Ada sosok yang memang tinggal ya, memang tinggal di situ. Ada sosok wanita yang paling mencolok di sini, sosok wanita dan sosok yang besar sekali. Yang sosok yang besar sekali ada di sebelahnya tower ya ini. Tower ya? ini ya. Sebelahnya tower itu. Sedangkan sosok wanitanya ada di sebelah kanan dalam. Berarti suara isakan tangis itu bisa jadi dari sosok wanita tersebut. Bisa jadi kalau warga sekitar mendengar isak tangis ya. Memang seperti itu. Di foto yang sebelah ini, yang ini saya lihat ada beberapa yang mondar-mandir, ada beberapa makhluk yang mondar-mandir memakai pakaian putih, cuman tidak jelas dia apakah pria atau wanita, tidak terlalu jelas. Ini Ki, kan menurut riset ya, katanya ada yang meninggal 49 orang. Apakah kira-kira itu yang sudah meninggal masih ada di sana? Seperti yang kita ketahui, arwah orang meninggal beberapa macam ya. Ada orang
orang kecelakaan, Ya. kemudian orang duel, ini termasuk kecelakaan kan? Ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka masih ada di sana. Apa ya? Seperti ini, ledakan yang seperti ini. Tidak heran kalau memakan nyawa sampai segitu. Mungkin ada beberapa yang meninggal di tempat langsung. Ada yang meninggal dibawa ke rumah sakit dan kemungkinan besar yang meninggal langsung di tempat akan stay di situ. Tapi aku masih penasaran nih, Ki, oleh sosok wanita tersebut. Kalau yang Ki Atmo lihat, sosok wanita tersebut itu korban dari ledakan petasan tersebut atau memang sudah tinggal di lokasi tersebut? Pabrik ini dulunya bukan pabrik petasan saya lihat. Dulunya pabrik makanan ini. Jadi sering berjalan waktu dialihfungsikan menjadi pabrik petasan. Betul. Kemudian sosok wanita itu sudah lama menghuninya di situ. Sudah lama banget menghuni di situ. Dia menghuni sumur tua. Di belakangnya ada sumur tua itu. Kira-kira nih kalau Ki Atmo lihat dari foto ini, ada sosok penguasa apa, Ki? Itu yang ada di belakang itu sosok tinggi besar. Oh, berarti sosok tersebut lebih berkuasa daripada sosok wanita itu tadi, Ki? Betul sekali. Lebih kuat lah dia, lebih berkuasa. Apakah dia bisa mencelakai, Ki? Bisa. Makhluk seperti itu bisa mencelakai. Wajar ya. Kalau di pabrik-pabrik itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau kita salah-salah sesuatu atau salah-salah kepada penunggunya pabriknya, maka kita akan mengalami gangguan yang bahkan bisa kebawa-bawa sampai rumah. Nah, Ki Atmo, di sana kan juga banyak nih yang kerasukan arwah para korban. Apakah mereka tuh ingin menyampaikan sesuatu sih, Ki, sebenarnya melalui kerasukan itu? Jadi normal ya kalau seperti itu. Kadang pernah ada sebuah cerita. Ya. Ini kan kecelakaan. Ada orang yang dirasuki, bahkan kemudian didatangi lewat mimpi. Waktu itu korban tabrakan hanya diminta untuk mencarikan jarinya. Jarinya putus gitu, Ki? Jarinya masih putus, belum ikut dimakamkan. Kalau mereka arwah-arwah para korban ini mendatangi atau bahkan mendatangi keluarga atau warga sekitar, itu wajar. Mungkin ada bagian tubuh yang terlepas karena ledakannya seperti ini memang. Berarti boleh dibilang mereka tuh masih penasaran nih? Ya, memang seperti itu. Kalau jasadnya itu belum sempurna, dia masih benar-benar penasaran dan harus ditemukan, Ki. Iya, memang sebaiknya kalau jasadnya, karena orang yang meninggal akan merasa tersiksa jika jasadnya belum lengkap. Nah, Ki Atmo, aku penasaran nih tentang lokasi ini. Apakah Ki Atmo bisa gambarkan sedikit nggak sih sosok yang tinggal di area tersebut? Oke, saya akan coba gambar. Mungkin nanti ada hubungannya dengan kecelakaan ini ya. Kita coba gambarkan. Nah, MOP Lovers, saat ini Ki Atmo akan menggambarkan salah satu sosok yang tinggal di pabrik tersebut. Silahkan, Ki Atmo. Saya akan coba menggambarkan sosok yang menarik perhatian saya. Dia tinggal di pabrik tersebut. Pasti yang auranya gede ya, Ki. Ya, ini yang tampakannya sering banget yang sering banget Mengganggu. iya, sering Atau warga sekitar, ditemui warga sekitar. Dan mungkin ya para karyawan yang tinggal di pabrik tersebut sangat banyak sekali atau sering sekali menjumpai sosok ini di bagian belakang. Nah, Ki Atmo, aku penasaran nih, apakah sosok ini yang sering mengeluarkan suara-suara tangisan? Betul banget. Betul, Ki Atmo? Betul banget. Dia menangis, mungkin sudah ada belasan tahun, puluhan tahun lah ya, sosok ini menghantui bahkan para karyawan-karyawan pabrik yang sebelumnya. Bukan hanya pabrik ini saja, bukan hanya pabrik petasan ini saja, tapi pabrik sebelumnya juga dihantui oleh sosok ini. Nah, Ki Atmo, kira-kira sosok ini sering meminta nyawa nggak sih? Nah, sosok ini tidak ya, lebih sering dia ini hanya nampak saja dan kemudian mengganggu dalam arti hanya penampakannya dan kehadirannya saja, karena memang dia aktif sekali, tidak seperti sosok yang satunya jauh powernya lebih besar, tapi dia lebih tenang banget. Berarti dia tidak agresif ya, Ki Atmo ya? Tidak agresif, tapi kalau yang ini sosoknya ini agresif. Yang sosok penguasa satunya itu tidak agresif, tapi kalau sosok ini adalah sosok yang cukup agresif karena sering sekali dia mengganggu warga sekitar. Nah, Ki Atmo, kira-kira tempat itu pernah disalahgunakan nggak sih? Misalkan jadi buat orang tumbal pengen jadi kaya gitu, Ki. Mungkin bisa jadi tempat ritual gitu, Ki. Ya, seperti kita tahu ya, kalau pabriknya sebenarnya tempatnya itu baik-baik saja, tapi perlu kita ketahui bahwa di masyarakat kita itu masih sangat banyak sekali tradisi jika kita mendirikan sebuah usaha atau pabrik, itu tidak bisa kita polos-polos saja. Mereka pasti ada pegangannya. Nah, itulah yang bisa mengganggu kalau salah treatmentnya. Nah, Ki Atmo, ini kan gambarnya belum selesai nih. Kalau bisa dilihat sekilas ini memang seperti wanita ya, Ki Atmo ya. Betul. Tapi bisa dikategorikan
kuntilanak bukan sih Ki? Bukan, Sebenarnya? bukan, Bukan ya? bukan. Ini kira-kira nih Ki Atmo nerawang nih. Kira-kira umurnya berapa tahun Ki? Kalau umurnya belum sampai ini ya, belum tua-tua banget ya. Karena bangsa-bangsa mereka ini bisa hidup sampai ribuan tahun. Ribuan tahun ada. Kalau ini mungkin hanya sekitar ya baru beberapa ratus tahun lah. Beberapa ratus tahun. Sejak zaman Apa nih? Ada suara nih barusan. sejak zaman dulu mungkin ya sosok ini hidup. Cuman nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu aktif karena dia hobinya lebih ke menggoda manusia. Hobinya dia lebih kepada menggoda manusia. Dan sedangkan makhluk yang apa namanya? Makhluk yang biasanya berpower besar Ya. itu jarang mengganggu manusia. Cuman kalau kita sudah berurusan dengan mereka merasa terusik. Wah, bakalan panjang urusannya pasti. Nah, terusnya itu gimana Ki? Ataukah kita kayak buang air kecil sembarangan? Nggak harus buang air kecil sembarangan. Iya. Kita salah ngucap pun. Pernah dengar cerita nggak? Ada orang yang apa namanya? Ada orang yang tahu-tahu nabrak anak jin terus nggak terima bapak jinnya. Itu memang dikejar terus. Bahkan kita nggak tahu nabraknya di mana. Kemudian apa namanya? Kita melakukan salah apa nggak tahu. Mereka nggak mau tahu. Yang jelas mereka akan meminta pertanggungjawaban manusia. Bahkan manusia nggak tahu salahnya pun tetap diburu. Seperti itulah bangsa-bangsa mereka sifatnya memang. Cara menangkalnya Ki? Cara menangkalnya, yang paling gampang ya, cara menangkalnya yang paling mudah itu hubungi orang yang mengerti. Karena biasanya menurut pengalaman saya, kalau makhluk-makhluk ini semakin ditantang, mereka akan semakin jadi. Semakin ditantang, mereka akan semakin jadi. Jika mereka di negosiasi lah ya istilahnya, biasanya mereka akan lebih cepat bisa diatasi. Nah, tadi kan dibahas tuh Ki Atmo di awal. Jadi sosok ini kan sering mengeluarkan suara tangisan. Tapi kira-kira bisa nggak sih Ki sampai dia menyakiti manusia hingga Mengganggu mencelakai? manusia. Ya. Mengganggu manusia ya. Sosok ini saya rasa tidak cukup kuat untuk mengganggu manusia. Dia hanya cukup kuat untuk mengganggu anak kecil. Mengganggu anak kecil sampai fisik loh ya, sampai urusan fisik dia hanya kuat untuk mengganggu anak-anak kecil. Tidak akan kuat untuk mengganggu orang yang dewasa. Banyak ya masyarakat sekitar yang dijumpai oleh sosok ini, tapi sosok ini tidak terlalu bisa mengganggu secara fisik memang. Kini ada apa ya? Goresan merah itu apakah badannya dia berdarah? Enggak, ini bukan karena badannya dia berdarah, tapi lebih kepada karena lusuh sekali memang bajunya dia. Oke. Bajunya dia emang lusuh sekali. Yang saya lihat merah itu malah bagian sini. Bagian sininya dia ini merah. Nah, menarik tuh Ki ya. Kalau misalkan dia Bibirnya ya. mengganggu anak kecil kan Ki ya, kalau jin itu Ki. Kan ada tuh Ki anak kecil yang tahu-tahu maaf ya, boleh gak sih ya kesunat gitu Ki, tahu-tahu disunat sama jin. Oh, Terus fenomena gimana? itu ya, Itu kan fenomena disunat tetanggaku juga jin gitu itu Ki, ya. pernah Ki ada Ki. Tahu-tahu disunat jin. Itu gimana fenomena. Ki? Itu ada ini, apa namanya? Ada penjelasan medisnya disunat jin itu. Tapi ada juga penjelasan dari apa namanya? Leluhur kita ya, orang-orang tua kita zaman dahulu. Itu bahwa memang ada yang disunat jin itu memang ada dan itu terbukti. Biasanya anak-anak istimewa dan punya keturunan dari leluhur-leluhur orang-orang tua yang ini banget, yang pernah bergelut di bidang keparanormalan. Pasti itu. Berarti nggak sembarangan anak bisa tiba-tiba terus disunati oleh jin gitu ya Ki? Ya, nggak bisa sembarangan anak. Nah, Ki Atmo mungkin bisa dijelaskan sedikit nih tentang sosok ini. Oke, sosok ini adalah sosok yang sering mengeluarkan suara semacam tangisan. Suaranya mungkin yang didengar mirip seperti tangisan anak kecil. Mirip seperti tangisan anak kecil, tapi inilah sosoknya. Bagian matanya saya kasih sentuhan merah karena menandakan dia emang sering menangis. Ya. Menangis darah. Gitu. Ya, saya ilustrasikan seperti itu. Dan kemudian yang bagian merah benarnya dia adalah ada di bagian mulut. Mulut bibirnya. Bagian mulutnya. Bagian mulutnya ini merah sekali. Kemudian dengan pakaiannya yang apa namanya? Istilahnya compang-camping seperti ini. Lusuh ya? Iya, lusuh banget pakaiannya seperti ini. Inilah sosok yang paling sering ditemui oleh masyarakat sekitar ataupun karyawan-karyawan yang ada di pabrik itu.
Oke Mope Lovers, sekian perbincangan menegangkan hari ini bersama Ki Atmo Wijoyo. Hal-hal yang sudah kita bahas tadi semua diserahkan kembali kepada Mope Lovers ya. Boleh percaya ataupun tidak. Itu dia kisah pabrik petasan angker. Pabrik yang memiliki kisah mistis yang sangat kuat. Semoga bisa menjadi wawasan baru ya buat kalian. Bener banget, gue juga nggak bosan untuk mengingatkan, jangan lupa untuk mendownload aplikasi Mope Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan di App Store bagi pengguna iOS. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kamu ya, Mope Lovers. Dan terima kasih juga untuk Ki Atmo sudah datang pada episode malam hari Terima ini. kasih, Ki Atmo. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk, sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.